Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali dalam sesi video pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 ya, Intermediate Accounting bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan menyambung kembali materi terkait dengan current liabilities, ya, kewajiban lancar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sekilas apa itu liabilities, kewajiban, dan apa pula current liabilities, kewajiban lancar. Apa kriteria-kriteria dan batasan-batasannya sehingga suatu kewajiban tersebut bisa tergolong kepada kewajiban lancar. Ya. Dan kita juga sudah membahas sekilas tentang apa saja jenis-jenis tipikal yang menjadi atau yang digolongkan sebagai kewajiban lancar. Dan kita sudah membahas dua ya pada video sebelumnya, yaitu account payable, ya, utang dagang, dan yang kedua notes payable, utang wesel atau wesel bayar. Nah, pada video kali ini kita akan menyambung pembahasan jenis-jenis current liabilities, kewajiban lancar berikutnya. Ya, kita akan bahas beberapa saja. Nanti akan disambung video yang berikutnya. Yang ketiga yaitu current maturities of long-term debt. Oke, kita lihat di slide 18. Current maturities of long-term debt. Ini kalau dibahasakan Indonesianya, dibahasa Indonesiakan yaitu hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo sehingga dia termasuk kewajiban lancar. Maksudnya apa? Yaitu bagian dari utang jangka panjang tapi sudah menjadi jangka pendek, ya, lancar karena sudah mau jatuh tempo kurang dari setahun atau dalam waktu 1 tahun. Itu portion of bonds, mortgage notes, and other long-term indebtedness that matures within the next fiscal year. Saya besar dulu. Baik, sudah diperbesar, kita ulangi. Jadi, bagian dari utang jangka panjang yang bakalan jatuh tempo, ya, menjadi lancar, itu adalah portion of bonds, bagian dari obligasi, misalkan mortgage notes dan utang-utang atau kewajiban-kewajiban jangka panjang lainnya yang bakalan matures, yang bakalan jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Intinya dalam 1 tahun ke depan dia bakalan jatuh tempo. Jadi sebagian dari utang jangka panjang yang sekian tahun itu apabila diangsur per tahun, nah, angsuran tahun depannya itu kan berarti sudah dianggap bakalan jatuh tempo karena dia bakalan dibayar. Nah, yang setahun yang bakalan dibayar pada 1 tahun itu, itulah yang kita jadikan sebagai bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo. Dan bagian tersebut harus kita pindahkan atau kita masukkan sebagai utang lancar. Oke. Terus ada beberapa kondisi di mana bagian dari utang jangka panjang tersebut mirip-mirip bakalan jatuh tempo. Nah, jadi bagaimana cara kita memahami mana yang tetap dianggap jangka panjang, mana yang tidak, gitu ya. Jadi di sini exclude, keluarkan. Ya. Jangan masukkan utang jangka panjang itu sebagai yang bakalan jatuh tempo apabila utang tersebut bakalan apa? 1. Retired by assets accumulated for this purpose that properly have not been shown as current assets. Misalkan ada bagian dari utang jangka panjang tersebut yang bakalan dibayar atau dilunasi dengan menggunakan aset. Ya, yang memang aset tersebut sengaja dipersiapkan untuk tujuan ini, tapi aset tersebut tidak dianggap atau tidak disajikan sebagai aset lancar, gitu loh. Nah, misalkan dia bakalan dilunasi atau diselesaikan dengan aset yang bukan aset lancar, maka
tidak dianggap sebagai bagian jangka panjang yang jatuh tempo. Karena yang bakalan melunasinya atau yang aset yang bakalan melunasinya itu bukan aset lancar juga. Karena utang lancar, kewajiban lancar itu dia memang bakalan dibayar dengan aset lancar. Ya. Jadi misalkan dia memang sudah bakalan dilunasi pakai aset tetap, maka tidak usah dianggap sebagai utang lancar, walaupun dia bakalan dibayar dalam waktu dekat. Juga apabila dia utang jangka panjang tersebut yang sudah bakalan dibayar dalam 1 tahun ke depan itu ternyata refinance, dibiayakan kembali, ya, dia dibiayakan kembali alias disambung misalkan, ya, disambung, atau retire from the proceeds of a new long-term debt issue, atau dia bakalan diganti, maksudnya jatuh tempo terus minta diganti menjadi utang jangka panjang baru, ya, berarti diganti menjadi utang jangka panjang yang baru. Maka ini juga tidak kita anggap sebagai current asset, tidak kita anggap sebagai current asset, current liabilities, tidak kita anggap sebagai current liabilities, utang lancar, walaupun dia ternyata dalam 1 tahun ini jatuh tempo. Dan juga misalkan bagian utang jangka panjang yang bakalan jatuh tempo tersebut tidak dianggap atau tidak diubah menjadi utang lancar kalau ternyata pas jatuh temponya dia bakalan diubah, dikonversi menjadi saham biasa. Jadi misalkan kita punya utang jangka panjang, yes, 1M, nah 1M, kemudian 100 jutanya bakalan dalam 1 tahun ke depan kita sudah jatuh tempo gitu, sudah harus dibayar. Tapi 100 jutanya itu bakalan bayarnya pakai saham biasa. Jadi bukan bayar pakai uang misalkan. Maka yang seperti ini juga tidak kita anggap sebagai current maturities of long-term debt. Gitu ya. Oke, kita lihat di bukunya apakah ada contohnya. Sebentar, siapa tahu ada. Ini dia, kalau tidak ada ya sudah. Oke, tidak ada ternyata ya sudah. Ya. Kita sambung berikutnya. Short-term obligations expected to be refinanced. Apakah ini termasuk dari... Oh, ini sedikit pembahasan yang masih terkait dengan yang barusan tadi. Short-term obligations, ada kewajiban jangka pendek, kewajiban lancar, tapi expected to be refinanced, sudah ada rencana untuk dibiayakan kembali, ya, alias diutangin lagi, jadi tutup lubang, gali lubang, tutup lubang lagi gitu. Kita lihat ke penjelasannya. Misalkan ada kita punya utang lancar. Jadi ini sekarang kita punya utang lancar. Nah, apabila utang lancar kita itu dalam kondisi dua kondisi, apabila dua kondisi ini terpenuhi, maka kita jangan anggap dia sebagai utang lancar. Apa itu? Pertama, misalkan ada utang lancar, tapi dia bakalan intend to refinance the obligation on a long-term basis. Jadi kita punya utang, misalkan nih pada tanggal 31 Desember 2020, kita masih punya utang, misalkan 100 juta. Dan 100 juta itu bakalan dibayar dalam waktu setahun atau kurang. Tapi kita sudah punya rencana ya untuk membiayakannya kembali, yaitu kita sambung, kita ubah menjadi utang jangka panjang. Misalkan 100 juta ini kita minta sambung dong gitu. Kita minta sambung untuk 5 tahun, maka dan itu disetujui misalkan gitu ya, maka kita menganggapnya bukan utang lancar lagi karena sudah bakalan jadi utang jangka panjang juga. Jadi itu adalah utang jangka panjang jadinya. Jadi yang kita bicarakan sekarang ini mengklasifikasikan dan nanti menyajikannya di bagian kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang. Nah, itu dia permasalahannya.
Kemudian yang berikutnya, kondisi yang berikutnya yang harus terpenuhi apabila suatu utang lancar itu dalam kondisi ini, maka kita jangan anggap dia utang lancar lagi. Gitu. Dia sudah jadi utang jangka panjang. Yaitu apa? Dia harus memiliki hak mutlak, ya, hak yang sudah disepakati untuk dilunasi utang tersebut paling tidak 12 bulan atau bahkan apalagi lebih gitu ya. Misalkan ada utang lancar, ya sudah diizinkan dan disepakati, ya, dan dibolehkan dan sudah disetujui oleh kreditor untuk dilunasi 12 bulan, apalagi lebih setelah tanggal pelaporan sekarang. Misalkan sekarang tanggal 31 Desember 2020 misalkan. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020 ada utang itu yang sudah diberikan hak oleh kreditornya untuk dibayar lebih dari 12 bulan atau 12 bulan, ya. Maka itu jangan kita anggap sebagai utang lancar lagi karena dia sudah lewat dari 12 bulan. Walaupun jatuh temponya aslinya awalnya misalkan tidak sampai 12 bulan tapi dikasih tambahan tempo waktu oleh kreditor, maka dia jadi utang jangka panjang lagi. Oke, ini ada contoh, kita lihat. Refinancing of short-term debt. Jadi ada utang jangka pendek tapi di refinance, dibiayakan kembali. Contoh nih, ya, pimpinan perusahaan Young Corporation, ya, berdiskusi dengan pejabat-pejabat eksekutifnya perusahaan terkait dengan kewajiban jangka panjang perusahaan. Kewajiban jangka pendek perusahaan. Nah, sekarang current ratio, rasio lancar, dan acid test ratio, ya ini juga terkait dengan rasio antara aset dan kewajiban ya. Nanti kalian akan belajar tentang rasio-rasio dalam laporan keuangan. Pokoknya ini perbandingan antara aset lancar dan utang lancar dan kemampuan aset lancar tersebut untuk membayar utang lancar di masa depan. Nah, rasio-rasio tersebut kalau dia tinggi dalam batasan tertentu, maka itu sehat. Perusahaan tersebut sehat. Tapi kalau dia di bawah 1 alias 1 rupiah utang lancar, itu dijamin atau bisa dibayar dengan 1 rupiah aset lancar, maka itu sudah titik yang bahaya. Apalagi kalau rendah dari itu, maka itu sudah sakit perusahaannya ya. Bisa-bisa bakalan kolaps kalau tidak segera dinaikkan. Nah, rasio lancar, current ratio, dan the acid test ratio-nya ternyata agak rendah gitu loh. Contohnya di sini. Maka para eksekutif perusahaan berpikir nih, apakah ada kewajiban-kewajiban jangka pendek mereka yang bisa mereka reklasifikasi, mereka ubah menjadi jangka panjang, sehingga seolah-olah current ratio-nya jadi naik, ya, tidak rendah lagi gitu. Karena sedikit maka jadi naik. Nah, misalkan di sini penanggalan laporan keuangannya adalah 31 Desember 2018. Nah, ada 2 kewajiban jangka pendek yang didiskusikan. Ini dia yang kita bahas sekarang. Oke, yang pertama, obligasi jangka pendek A. Obligasi kan surat utang. Jadi perusahaan Young punya obligasi jangka pendek $50.000 dan jatuh temponya 1 Maret 2019. Jadi tinggal Januari, Februari, Maret. Tinggal 2 bulan. Ya. Tinggal 2 bulan dari tanggal 31 Desember 2018. Nah, para eksekutif pimpinan perusahaan mendiskusikan dengan si pemberi utang apakah pembayaran tersebut bisa di-extend, bisa diperpanjang, bukan Maret tanggal 1 2019 tapi jadi 2 tahun berikutnya, 1 Maret tapi 2021 gitu. Andaikan dengan catatan perusahaan Young ini setuju untuk memberikan tambahan keuntungan, ya begitulah. Jadi menawarkan tolong ditambah dong tempo utang kami, nanti kami bayarnya lebih lah gitu. Ya jadi itu tawarannya tentu kenapa kalau pemberi utang ngapain gitu. Aku tambahin waktunya tapi tidak untung apa-apa. Itu pemikiran
ekonomi kapitalis ya. Padahal dalam syariat Islam itu tidak boleh. Nah, misalkan kesepakatan tercapai dan disepakati pada tanggal 1 Februari 2019-nya untuk mengubah pinjaman jangka pendek tersebut menjadi jangka panjang dan bakalan dibayar 1 Maret 2021, 2 tahun lagi, 2 tahun berikutnya. Nah, bagaimana kita menilai kapan dia diubah menjadi hutang jangka panjangnya? Sedangkan misalkan perusahaan tersebut Yong ini melakukan atau menyajikan laporan keuangan setiap 1 April juga, Januari, Februari, Maret, April, berarti setiap 4 bulan misalkan bikin laporan keuangan gitu. Jadi kita lihat nih garis waktunya. Pada tanggal 31 Desember 2018, ini pelaporan keuangan akhir tahun, utang lancar, obligasi jangka pendeknya ada yang 50.000. Ya. Kemudian berunding, ternyata disepakati boleh si peminjam membolehkan ditambah waktu 2 tahun. Tapi itu tanggal 1 Februari 2019. Ya. Padahal ini pada sebulan lagi, Maret tanggal 1-nya seharusnya sudah harus dibayar. Tapi sebelum ini dibayar, ternyata sudah disetujui, ya udah tambah 2 tahun boleh. Maka pada tanggal 31 Desember 2018 kemarin ya tentu $50.000 ini masih utang jangka pendek. Ya masih obligasi utang jangka pendek karena waktu itu dia tinggal 2 bulan lagi sudah harus bayar. Ternyata baru 1 bulan ternyata diperpanjang, dibolehkan sama yang punya utangan gitu ya. Maka pada tanggal 1 Aprilnya 50.000 ini sudah tidak termasuk kelompok utang lancar lagi, tapi dia kita sajikan di bawah kelompok utang jangka panjang. Nah, ini dia yang saya terangkan tadi, yaitu berarti pada tanggal 31 Desember 2019, $50.000 ini tetap dianggap sebagai current liability. Karena apa? Persetujuan agar obligasi tersebut diperpanjang ke 2 tahun kemudian itu belum terjadi pada tanggal ini. Sehingga pada tanggal 31 Desembernya ya dia masih dilaporkan sebagai bagian dari kewajiban lancar. Oke. Sekarang kewajiban yang kedua yang dimiliki oleh perusahaan Yong yaitu obligasi yang kedua, jangka pendek, yaitu $120.000 jatuh temponya pada tanggal 15 Februari 2019 ke depan, berarti masih setahun lebih malah ya, masih setahun lebih. Kemudian setelah berdiskusi dengan si kreditor, si pemberi pinjaman, si kreditor setuju untuk mengextend, ya, memperpanjang tanggal jatuh temponya menjadi 1 Februari 2020, tahun depannya lagi. Ya, sedangkan laporan keuangan kita 31 Desember 2018. Nah, persetujuan ini disetujui atau ditandatangani pada tanggal Desember 18. Ya, 18 Desember 2018, berarti sebelum pelaporan. Maka ini nih garis waktunya. Liability, kewajiban $120.000 dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2018. Oke ya. Nah, yang ini nih sudah disetujui, aslinya jatuh temponya pada tanggal 15 Februari 2019, berarti ya tinggal 1 bulan setengah gitu. Tapi pada tanggal Desember 18-nya, 18 Desember 2018 sebelumnya, itu sudah disetujui agar diperpanjang menjadi 1 Februari 2020, berarti 2 tahun lagi, ya hampir 2 tahun lagi. Sedangkan pada tanggal 31 Maret 2019-nya, 4 bulan kemudian bakalan dilaporkan lagi. Nah, kalau seperti ini kita lihat. Pada tanggal 31 Desembernya, ya 2018, kita laporkan sebagai kewajiban lancar ataukah kewajiban jangka panjang.
Maka jawabannya adalah kita laporkan sebagai long-term liability atau non-current liability, yaitu kewajiban jangka panjang. Kenapa? Sudah disetujui setengah bulan sebelumnya bahwa itu sudah diperpanjang 2 tahun lagi. Berarti langsung tanggal 31 Desembernya mah sudah jadi laporan kewajiban jangka panjang gitu. Yang apalagi di Maretnya gitu ya. Di Maretnya juga. Oke. Maaf. Maretnya 2019 ini 2020. Oh, kalau Maretnya malah jadi jangka pendek dia. Karena jatuh temponya tidak sampai 1 tahun lagi. Ya kan? Gitu. Oke. Sekarang kita masuk kepada kewajiban lancar berikutnya, yaitu dividends payable, hutang dividen. Saya rasa kalian sudah tahu apa itu dividen ya. Apa itu dividen ya? Tidak apa-apa kita review sedikit. Dividends payable adalah amount owed by a corporation to its stockholders as a result of board of directors' authorization. Jadi sejumlah uang yang terhutang ya, oleh suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya akibat otorisasi dari Dewan Direktur. Ya, mungkin kalian belum ngerti nih. Jadi gini, ada istilah dividen dalam perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas itu kan modalnya dalam bentuk saham. Nah, para pemegang saham alias orang-orang yang membeli saham ini itu adalah pemilik perusahaan tersebut, kedudukannya. Nah, misalkan perusahaan tersebut memiliki dapat laba dalam 1 tahun tersebut, misalkan labanya anggaplah 1 M gitu ya, 1 miliar. Nah, dalam 1 miliar itu, para pemegang sahamnya sendiri, itu rapat dalam RUPS, namanya Rapat Umum Pemegang Saham. Salah satu agenda yang mereka bicarakan adalah 1 M ini kita mau bagi atau enggak, gitu. Ya, nah biasanya tidak mungkin 1 M itu dibagi-bagi semua habis. Misalkan ada ya 20 pemegang saham, maka 1 M-nya bagi ke 20-nya sesuai porsi masing-masing. Habis. Itu biasanya tidak seperti itu. Jadi biasanya cuma sebagian yang dibagi. Sebagiannya lagi tetap ditaruh di perusahaan untuk kebutuhan pengembangan produk, pengembangan perusahaan, ya buka cabang baru dan sebagainya, penelitian dan sebagainya. Intinya untuk bantu perusahaan mengembangkan perusahaan. Nah, misalkan dari 1 M ini 300 juta, jadi 30% ya. 300 jutanya mereka sepakat untuk dibagi. Ya. Maka dibagi itu dalam bahasa Inggris namanya divide, ya, divide. Nah, 30% ini yaitu 300 juta inilah yang namanya dividen bagian. Jadi yang 300 juta yang bakalan dibagi-bagi untuk para pemegang saham ini itu namanya dividen, bagian potongan untuk para pemegang sahamnya. Nah, yang 700 jutanya, 70%-nya kan tidak dibagi tuh. Berarti kan kalau tidak dibagi namanya laba tapi tidak dibagi. Makanya istilah Indonesianya laba tidak dibagi. Atau dalam bahasa lainnya laba ditahan. Ya, laba ditahan karena memang dia ditahan di perusahaan. Nah, begitu. Nah, dividen ini, selagi dividen ini belum diumumkan oleh perusahaan, maka belum jadi utang. Tapi kalau sudah diumumkan, nah itu dia. Jadi sudah diotorisasi oleh Dewan Direktur bahwa ini bakalan dibayar, maka kalau sudah teromong seperti itu, maka jadi utang. Ya, jadi kalau dividen bahasa Inggris termasuk current liability. Kenapa? Generally paid within 3 months. Secara umum biasanya bakalan dibayar dalam waktu 3 bulan atau kurang. Jarang lebih dari 3 bulan ya. Ya karena cuma 3 bulan ya lancar, berarti jangka pendek ya.
Kemudian yang perlu kita ketahui juga, undeclared dividends on cumulative preference share are not recognized as a liability. Ya, waduh, harus dijelasin lagi nih ya. Jadi, dividen yang belum diumumkan, yang dividen tersebut termasuk dividen bagian dari saham preferen kumulatif. Maka, dividen untuk saham preferen kumulatif ini tidak diakui sebagai utang. Aduh, berarti ini bakal muncul pertanyaan lagi nih. Saham preferen kumulatif itu apa, Pak? Ah, ini dia nih, panjang lagi ceritanya. Ya, ini bakalan dibahas di bagian ekuitas nih nanti. Ya, tapi udahlah, sekilas. Saham itu ada dua, saham biasa, saham preferen. Secara umum ya. Saham preferen ini adalah saham yang dia mengorbankan beberapa hak yang lain, tapi meminta keistimewaan dalam hak-hak yang lainnya lagi. Makanya namanya saham preferen, atau nama lainnya adalah bahasa Indonesia saham istimewa. Saham prioritas, karena dia memang mengistimewakan atau memprioritaskan satu dua hak, tapi dengan mengorbankan hak-hak beberapa hak yang lain. Nah, saham preferen ini berbeda dengan saham biasa. Saham biasa belum tentu tiap tahun bakalan dapat dividen. Ya, jadi dividen itu tergantung hasil rapat RUPS. Kalau labanya cukup besar, ya kasih dividen. Kalau labanya kecil, ya mau kasih dividen apa gitu loh. Apalagi kalau rugi. Berbeda dengan saham preferen. Saham preferen, apapun kondisi perusahaan, mau dia itu untung besar, mau dia itu labanya kecil, mau bahkan rugi sekalipun, maka dia tetap dapat dividen. Ya, dia tetap dapat dividen. Itulah kenapa di Barat sendiri saham preferen ini ada perbedaan pendapat mau taruh di utang atau mau taruh sebagai ekuitas. Ya, yang kita tahu di ekuitas, seolah-olah dia modal saham preferen, tapi kok sifatnya seperti utang. Karena apa? Kondisi perusahaan yang tidak menentu, dia tetap dapat bagian sekian persen dari sahamnya, yaitu dari pokoknya, itu menyerupai bunga. Ya, bunga riba itu. Jadi seolah-olah dia utang. Itulah juga kenapa perusahaan biasanya berusaha kalau dia punya saham preferen yang beredar, kalau dia sudah punya kemampuan, dia akan tebus, dia akan tarik, dia beli kembali. Kenapa? Saham preferen ini jadi beban bagi perusahaan. Ya. Oke, nah kalau kumulatif sifatnya, misalkan dia memang tetap dapat bagian, tapi misalkan ada tahun-tahun tertentu perusahaan belum mampu membayarnya. Padahal dia memang ada bagian, misalkan sesuai dengan tipenya saham preferen. Padahal itu ya tidak benar sebenarnya. Dia tetap dapat bagian, tapi belum tentu dia menerima pada tahun tersebut. Andaikan pada tahun 1 dia belum menerima, maka dia dikumulatif, disimpan dulu. Nanti kalau tahun 2 mampu bayar, bayar. Untuk tahun 1 dia bayar, nombokin yang kemarin, plus tahun 2-nya. Gitu. Jadi dikumulatifin, ditabung dulu. Nanti kalau perusahaan sudah mampu bayar, bayar. Nah, dividen-dividen yang seperti ini tidak dianggap sebagai utang selagi tidak diumumkan. Ya. Oke, kemudian dividends payable in the form of additional shares are not recognized as a liability. Jadi, utang dividen dalam bentuk tambahan saham tidak diakui juga sebagai utang. Jadi, utang dividen secara umum dibayar pakai duit. Itu ya. Tapi kadang-kadang utang dividen ini dibayarnya bukan pakai duit juga. Kadang-kadang bisa saja perusahaan menawarkan kami bukan bayar pakai duit, tapi kami bayar pakai saham tambahan. Jadi kami bayarnya bukan pakai cash, tapi pakai tambahan saham. Maka dividen yang seperti ini bakalan dibayar pakai tambahan saham, maka itu tidak diakui sebagai utang. Ya, jangan diakui sebagai utang. Oke, paham ya? Saya mudah-mudahan kalian paham. Nah, jadi di mana dia dilaporkannya? Udah jelas-jelas utang dividen kok. Jawabannya dia dilaporkan di ekuitas. Di bagian ekuitas ya. Oke, sebelum kita masuk ke sini, kita lihat di bukunya. Adakah contohnya? Kita lihat. Dividen. Jadi ini buku aslinya ya. Kita lihat. Oh, tidak ada contoh. Cuma keterangan. Ya sudah. Next. Ups. Ini udah. Sebentar. Value added current liabilities customer advance. Oke. Dividends payable yang tadi.
Oke. Nah, sekarang utang jangka pendek berikutnya, customer advances and deposits, ya. Uang muka konsumen. Ya, advances dan deposits itu mirip, uang muka atau setoran yang dibayar di muka oleh konsumen. Jadi konsumen kita bayar dulu, padahal dia belum dapat barangnya atau kita belum melaksanakan jasa kita ke dia. Kita belum melakukan pelayanan ke dia. Ya, kita lihat definisinya. Returnable cash deposits received from customers and employees, yaitu setoran uang cash yang bisa kita kembalikan. Ya, jadi setoran uang muka yang bisa dikembalikan, ya. Uang muka tersebut kita terima dari konsumen, dan bisa juga dari karyawan kita. Jadi mereka membayar sejumlah uang pada kita yang bisa saja uang tersebut kita kembalikan karena suatu hal. Kita lihat keterangannya. Jenis seperti ini bisa dia termasuk current, ya, kewajiban lancar, dan bisa juga dia non-current. Ya, bisa juga dia jangka panjang, berarti dia berbeda masanya. Berarti kalau yang setahun atau kurang bakalan kita kembalikan atau bakalan terlunasi di settlement, ya, diselesaikan, maka dia current. Tapi kalau lebih dari 1 tahun, maka dia non-current, yaitu jangka panjang. Cuma segitu aja ya. Oke, kita lihat di buku aslinya adakah keterangannya. Maaf. Customer advances and customer deposits. Oke. Ya, juga cuma keterangan, ya. Kita lihat contohnya di sini. Contohnya sebuah perusahaan seperti Altel Corporation. Ini kalau dari ada istilah Teltel ini biasanya terkait dengan jaringan nih, internet atau apa ya. Nah, Altel Corporation dia sering meminta deposit uang muka, ya, setoran awal terkait dengan peralatan yang digunakan oleh konsumen untuk koneksi internet atau akses servis-servis atau pelayanan lain. Jadi ya kayak kita lah, kita pasang IndiHome atau Indivision, tapi alat-alatnya itu bukan kita beli, tapi dipinjamkan kepada kita, tapi kita harus bayar untuk jaminan gitu loh. Ya. Nah, Altel juga menerima uang muka dari konsumen sebagai jaminan apabila dikhawatirkan aset-asetnya atau properti yang dipinjamkan, alat-alatnya itu, modemnya dan sebagainya, receivernya dan sebagainya itu rusak. Kadang-kadang ada perusahaan lain juga bahkan meminta karyawannya untuk menyetor sejumlah uang, ya, terkait dengan jaminan properti perusahaan yang digunakan oleh mereka. Ya gitu deh. Jadi intinya ketika menjurnal ya kas diterima, didebet, terus kreditnya ya utang. Ya utang, misalkan utang jaminan alat apa gitu ya. Nah yang kayak gini kan kalau dia kurang dari 1 tahun berarti dia current, ya, lancar. Tapi kalau dia lebih dari 1 tahun penggunaannya, maka dia kewajiban jangka panjang. Jadi kita harus tahu yang mana yang masuk lancar, mana yang masuk kewajiban jangka panjang. Di laporan keuangannya harus kita masukkan klasifikasi yang benar ya. Itu maksudnya. Tidak ada hitung-hitungan tertentu, ya sederhana saja. Kemudian masuk ke berikutnya, ya. Unearned revenues. Current liabilities, kewajiban lancar yang berikutnya adalah unearned revenues. Earn, bahasa Inggrisnya ya, earn ini memperoleh, un itu tidak. Berarti unearned itu tidak atau belum diperoleh. Revenues pendapatan, jadi pendapatan yang belum diperoleh. Apa itu Pak? Ya, secara mudahnya mungkin kalian yang taunya adalah pendapatan diterima di muka gitu ya. Jadi pendapatan diterima di muka itu bahasa Inggrisnya unearned revenue, bukan revenues accepted on the face. Pendapatan diterima di muka, bukan ya. Oke, apa itu unearned revenues? Payment received before providing goods or performing services.
pembayaran yang kita terima sebelum kita menyediakan barang atau sebelum kita melakukan pelayanan. Jadi kita belum kasih barangnya, kalau orang tuh beli atau dia nyewa jasa kita, kita belum laksanakan, tapi duitnya udah dibayar, nah itu kan jadi utang. Dan jadi utang. Utangnya namanya apa? Utang berasal dari pendapatan, makanya bahasa Indonesianya utang pendapatan. Gitu. Utang pendapatan juga. Bahasa lainnya pendapatan diterima di muka. Ilustrasinya, contohnya nih, tipe-tipe bisnis dan apa saja akunnya. Contoh airline, maskapai penerbangan. Maka unearned revenue-nya, pendapatan diterima di mukanya adalah pendapatan tiket diterima di muka. Ya. Jadi emang ada kita naik pesawat, bayar tiketnya di atas pesawat, kayak mobil angkot. Atau bahkan setelah turun baru kita bayar, atau naik bus. Ya. Ongkos katanya gitu ya, bukan ya. Jadi kita udah beli tiket duluan. Nah, ketika kita sudah beli tiket, tapi kan kita belum terbang. Ya, mungkin sekian hari lagi. Nah, selama kita belum diantar oleh maskapai tersebut ke tujuan, jadi uangnya udah dipegang sama mereka, udah kita bayar. Bagi mereka itu utang. Karena apa? Pelayanannya belum dilaksanakan. Makanya selama kita belum terbang sampai ke tujuan, maka itu namanya unearned passenger ticket revenue. Pendapatan tiket penumpang dibayar di muka. Nanti, kalau kita udah diantar, baru dia ubah jadi revenue beneran. Jadi pendapatan beneran. Itu pendapatan tiket penumpang, misalkan gitu. Jadi ketika dia menerima kasnya pertama kali, kas di debit, kreditnya kreditnya pendapatan tiket diterima di muka. Nanti ketika dia sudah ngantar kita, maka akan berubah. Utang pendapatannya, gitu ya, pendapatan tiket diterima di muka yang dikredit, kita taruh di debit, ya, taruh di debit, berarti udah lunas. Gantinya di kredit apa? Pendapatan tiket penumpang. Gitu, ya. Contoh lagi, magazine publisher, penerbit majalah. Misalkan penerbit majalah ini mereka dapat langganan-langganan selama setahun, selama 2 tahun, selama beberapa bulan gitu ya. Maka pelanggan udah bayar nih. Ya, udah bayar untuk setahun ke depan. Maka sebelum dia menerbitkan bulan 1, bulan 2, bulan 3, maka itu kan berarti masih utang bagi dia. Karena duitnya udah terima, majalahnya belum diterbitkan. Makanya namanya pendapatan langganan, ya, berlangganan diterima di muka. Nanti kalau udah diterbitkan 1, 2, maka jadi pendapatan langganan beneran. Nanti kita contohkan. Kemudian contoh lagi nih, hotel. Hotel. Misalkan kita udah booking dan udah bayar di muka untuk nginap di suatu hotel. Ya, 10 hari lagi kita udah booking di depan, ya udah reserve. Berarti dia akan menerima kas dari kita, tapi kita kan belum pakai. Makanya dia akan nyatatnya pendapatan sewa diterima di muka. Nanti kalau kita udah nginap di situ, udah selesai, baru dia ubah utangnya ini, ya utang pendapatan sewa atau pendapatan sewa diterima di muka menjadi pendapatan sewa beneran gitu ya, pendapatan sewa. Contoh lagi auto dealer. Maksud auto dealer di sini dealer otomotif, ya, bukan otomatis dealer jadi sendiri. Misalkan dia punya terkait dengan garansi, ya maka ada utang garansi diterima di muka, pendapatan garansi diterima di muka dan sebagainya. Ya retailers juga seperti itu. Udahlah, pokoknya udah ngerti lah kalian ya. Kita contohkan. Contoh di sini Sports Pro Magazine. Ya, ada magazine, ada majalah. Contohnya Sport Pro. Wow. Oke, itu menjual 12.000 annual subscriptions. Jadi udah terjual. Ya, ada yang bersedia berlangganan 12.000. Ya, selama setahun. Dan itu terjadi pada tanggal 1 Agustus 2019. Masing-masingnya itu 18 ini apa ya, euro kali ya, ini euro, 18 euro. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2019 itu apa jurnalnya? Dan nanti pada tanggal 31 Desember, bagaimana penyesuaiannya? Let's check it out.
Oke, karena namanya langganan ya udah bayar, maka cash 216.000. Dari mana? 12.000 kali 18. 12.000 eksemplar dikasih 18. Nah, ini nih, 12.000 kali 18. Di kreditnya apa? Pendapatan diterima di muka. Ya, atau utang pendapatan, sama aja. Kenapa dia utang pendapatan? Kenapa dia pendapatan diterima muka? Pendapatan diterima di muka? Karena majalahnya sendiri belum terbit, belum dikasih ke konsumen. Ya, uangnya udah diterima, maka jadi utang. Ya, namanya apa? Utang pendapatan. Atau nama lainnya pendapatan diterima di muka. Kalian jangan bingung ya. Kadang saya ngomong utang pendapatan, kadang saya bingung saya ngomong pendapatan diterima di muka. Itu sama. Ya, itu sama. Nah, pada tanggal 31 Desember apa datanya? Unearned revenue ada 90.000. Jadi dari 216 ini sudah dianggap hilang alias lunas 90.000. Berubah menjadi subscription revenue, pendapatan langganan. Jadi kita hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Oke. Dari 1 tahun ini 216 ini untuk 1 tahun 12 bulan, berarti yang udah berlalu adalah dari Agustus sampai Desember kan 5 bulan. Berarti 216.000 dikali 5 bulan per 12 bulan, dapatlah 90.000. Ya. Jadi yang 5 bulan udah dikirim majalahnya tiap bulan selama 5 bulan, berarti yang 90.000-nya udah bukan utang lagi, tapi udah jadi pendapatan kita, udah jadi hak perusahaan. Maka ini dia jurnalnya, penyesuaiannya. Kalian jangan bingung, sebenarnya ini malah jurnalnya ini bukan akuntansi keuangan intermediate loh. Bukan akuntansi keuangan menengah, ini bukan. Ya, akuntansi keuangan menengah itu konsepnya. Kalau jurnal ini malah di pengantar akuntansi, semester 1. Ya, jadi jangan kalian bingung. Mungkin yang kalian agak puyeng kok karena bahasa Inggrisnya. Ya, ya udah sekali-sekali belajar bahasa Inggris. Nginggris sekali-sekali lah gitu ya. So Inggris sekali-sekali. Oke. Current liabilities, kewajiban lancar berikutnya adalah sales and value added taxes payable. Ya. Utang pajak penjualan, sales taxes payable, dan utang pajak pertambahan nilai, value added taxes payable. Okay, let's check it out. Nah, jadi ada pajak nih. Jadi terkait pajak, biasanya gini. Pajak terkait konsumsi, biasanya dia pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai. Pajak penjualan PPN, N-nya kecil. Pajak pertambahan nilai PPN, N-nya besar. Kalau bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya VAT, Value Added Tax. Nah, ini bisa akan muncul gara-gara dua hal ini ada utang, yaitu utang pajak penjualan, utang pajak pertambahan nilai. Bagaimana ceritanya tuh? Gini, pajak ini ditujukan untuk menghasilkan pendapatan untuk pemerintah. Terus ada dua sistem yang digunakan, ya, dua pajak ini menggunakan metode yang berbeda untuk memenuhi tujuannya untuk mengenerate, untuk menghasilkan penghasilan pemerintah. Kalau kita bicara akuntansinya lah, gitu ya. Biasanya kalau di negara kita tuh 10%. Oke, kita contohkan. Ini contoh, tapi kalau melihat materinya seperti ini, kayaknya kalian bakalan puyeng nih. Ini udah menit ke-43, kayaknya nih. Saya rasa cukup lah untuk video kali ini ya. Saya khawatir kalian udah puyeng, udah pada ngantuk. Ya udahlah, berarti untuk video kali ini saya rasa cukupkan sampai sini saja. Berarti untuk video berikutnya nanti baru kita bahas utang pajak penjualan dan utang pajak pertambahan nilai ini. Oke lah, saya rasa demikian. Kok bisa gitu ya bikin videonya? Ya sudah, saya rasa demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini kalian tahan-tahan ya belajar online seperti ini selama pandemi. Ya jangan ngeluh dan harus mandiri dan tekad kuat karena belajar sendiri tidak ada yang mengawasi gitu ya. Ya jadi ya kalau siapa dapat, siapa berusaha ya dia dapat. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat insya Allah. Saya rasa demikian dulu
Saya juga capek masalahnya ya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.